desa Palestina di Masafer Yatta menghadapi pengusiran segera. Penduduk Palestina di Masafer Yatta, di tepi barat yang terjajah, telah diberitahu bahwa mereka akan segera dipindahkan. Tentara Israel telah menginformasikan kepada para pejabat Palestina tentang rencana mereka yang akan segera terjadi untuk secara paksa memindahkan lebih dari 1.000 penduduk Palestina, termasuk sekitar 500 anak-anak, di daerah Masafer Yatta di tepi barat selatan yang diduduki. Demikian menurut organisasi-organisasi hak asasi manusia dan warga Palestina di Masafer Yatta. Pengadilan Tinggi Israel, HCJ, telah memberi lampu hijau pada rencana tersebut pada bulan Mei 2022, dalam sebuah keputusan yang mengakhiri pertarungan hukum yang dilancarkan penduduk selama lebih dari 20 tahun melawan pemindahan mereka. Penduduk mengatakan bahwa mereka mengharapkan pemindahan paksa dan pembongkaran rumah mereka setiap saat setelah rencana tersebut muncul pada hari Senin. Mereka mungkin datang tanpa pemberitahuan, mereka mungkin mengisolasi setiap desa dan menggusur mereka satu persatu, atau mereka mungkin melakukan pemindahan massal sekaligus. Kami tidak tahu, kata Nidal Younis, Kepala Dewan Desa Masafer Yatta, kepada Al Jazeera. Pada periode terakhir, terutama setelah keputusan pengadilan, mereka melumpuhkan pergerakan orang di daerah ini, lanjut Younis. Ada desa-desa dengan pos-pos pemeriksaan di pintu masuknya, dan hanya penduduk daerah itu yang diizinkan masuk dan keluar. Tambahnya, mencatat bahwa tentara telah menahan penduduk hingga 12 jam di masa lalu. Pemindahan paksa penduduk yang dilindungi, yang didefinisikan oleh Konvensi Jenewa sebagai warga sipil yang berada di tangan pihak yang berkonflik di mana mereka bukan warga negara, di wilayah yang diduduki diklasifikasikan sebagai kejahatan perang di bawah hukum internasional. Menurut organisasi hak asasi manusia Israel B'Tselem, Israel telah menawarkan lokasi alternatif kepada penduduk Masafer Yatta untuk ditinggali. B'Tselem berkomentar bahwa tawaran itu tidak ada artinya. Pemindahan paksa orang-orang yang dilindungi di wilayah pendudukan adalah kejahatan perang, kata organisasi itu. Ini adalah ancaman kekerasan yang membuat penduduk tidak punya pilihan. Situasi di Masafer Yatta telah mengundang kecaman internasional. Mari kita lihat lebih dekat, apa itu Masafer Yatta? Masafer Yatta adalah wilayah semi gurun yang terletak di distrik selatan Hebron di tepi barat yang diduduki Israel. Ini adalah rumah bagi sekitar 2.500 warga Palestina yang tersebar di 12 desa atau dusun, mencakup sekitar 30.000 dunam, 7.000 hektar. Masafer Yatta berada di 60% wilayah tepi barat yang diduduki yang ditetapkan sebagai area C, di bawah kekuasaan militer dan administratif Israel sepenuhnya. Banyak keluarga yang tinggal di sana sebelum pendudukan Israel di tepi barat pada tahun 1967. Mereka mencari nafkah sebagai penggembala dan petani, tetapi menghadapi segudang kebijakan militer Israel, termasuk pembatasan pemeliharaan dan pengembangan rumah mereka, dan ketidakmampuan untuk mengakses jaringan listrik dan jaringan air. Mereka juga dikelilingi oleh sabuk pemukiman ilegal Israel dan hidup di bawah apa yang disebut organisasi-organisasi hak asasi manusia sebagai kekerasan polisi, tentara, dan pemukim Israel yang sistematis. Mengapa Israel mencoba memaksa mereka keluar? Pada tahun 1980-an, Israel mengklasifikasikan sebagian besar Masafer Yatta sebagai zona tembak tertutup yang akan digunakan untuk tujuan pelatihan militer, yang disebut zona tembak 918. Sejak tahun 1967, Israel telah menetapkan sekitar 18% dari tepi barat yang diduduki sebagai zona latihan militer tertutup atau zona tembak, membuat lebih dari 6.000 warga Palestina menjadi penduduk ilegal di rumah mereka sendiri. Pada tahun 1999, pasukan Israel mengusir semua penduduk di Masafer Yatta dengan alasan bahwa mereka tinggal di sana secara ilegal dan bukan penduduk tetap, meskipun sebagian besar penduduk memiliki dokumen yang membuktikan kepemilikan mereka atas tanah mereka. Beberapa bulan setelah pengusiran, mereka diizinkan untuk kembali, sementara, setelah adanya perintah sementara dari pengadilan Israel, dan sejak saat itu mereka memperjuangkan hak mereka untuk tetap tinggal di tanah mereka. Militer Israel secara teratur menghancurkan rumah-rumah dan infrastruktur Palestina di Masafer Yatta, dan melakukan pelatihan di dalam dan di sekitar desa-desa, termasuk dengan peluru tajam dan tank-tank,
yang membuat penduduk terluka atau mati. Militer Israel secara teratur menghancurkan rumah-rumah dan infrastruktur Palestina di Masafer Yatta, dan melakukan pelatihan di dalam dan di sekitar desa-desa, termasuk dengan peluru tajam dan tank-tank, yang membuat penduduk terluka atau mati. Seperti apa reaksinya sejauh ini? Younis, Kepala Dewan Desa Masafer Yatta, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa penduduk telah membuat keputusan untuk tetap tinggal di rumah mereka, orang-orang tetap teguh di desa mereka dan tidak akan pergi. Tindakan pendudukan tidak berarti apa-apa bagi mereka, tambahnya. Sebuah kampanye digital internasional diluncurkan tahun lalu oleh para aktivis dan kelompok aksi di Palestina dan luar negeri di bawah tagar Save Masafer Yatta, dengan harapan menarik perhatian pada risiko yang akan segera terjadi yang dihadapi penduduk dan menekan Israel untuk menghentikan upaya pemindahan. Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan komunitas internasional juga telah menanggapi. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Masafer Yatta menghadapi risiko penggusuran paksa, pemindahan sewenang-wenang, dan pemindahan paksa, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional. Dengan menegakkan kebijakan ini untuk mengusir warga Palestina dari Masafer Yatta, sistem peradilan Israel telah memberikan carte blanche kepada pemerintah Israel untuk melanggengkan praktik penindasan sistematis terhadap warga Palestina, kata PBB pada 16 Mei. Tor Wennesland, Koordinator Khusus untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, menyerukan kepada Israel pada pertemuan Dewan Keamanan PBB bulan lalu, untuk mengakhiri pembongkaran properti milik Palestina, mencegah kemungkinan pemindahan dan pengusiran warga Palestina, dan menyetujui rencana yang akan memungkinkan warga Palestina untuk membangun secara legal dan memenuhi kebutuhan pembangunan mereka. Kelompok hak asasi internasional Amnesty International mengatakan, mengingkari warga Palestina untuk memiliki rumah adalah pilar dari sistem apartheid Israel. Otoritas Palestina, yang memerintah bagian-bagian terbatas tepi barat yang diduduki, mengatakan pembongkaran akan menjadi pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.